harus ada di setiap kasus penyakit, kemudian harus bisa di isolasi dari pasien, kemudian bisa ditemukan. Kemudian penyakitnya itu harus bisa dimunculkan lagi, yang bilangnya masih reproduce. Dan ketika dimasukkan ke tubuh host yang sehat, dia juga ikutan sakit. Nah itu berarti benar-benar patogen si mikroba tersebut. Terus menurut dia juga mikrobanya itu harus bisa ditumbuhkan kembali ya, dari host yang terinfeksi. Nah, seiring berkembangnya zaman, ya, itu postulat itu udah nggak bisa relate lagi, gitu, karena ternyata tidak semua mikroba itu bisa ditumbuhkan di lab. Ada beberapa patogen yang tidak bisa ditumbuhkan di media kultur tertentu. Ya. Kalau bakteri bisa ditumbuhkan di media kultur, tapi kalau virus itu nggak bisa. Dia perlu media pertumbuhan yang sangat-sangat spesifik, ya, dan kondisi pertumbuhan yang khusus, sehingga tidak bisa ditumbuhkan, selalu tidak bisa ditumbuhkan. Jadi bukan berarti si virus itu ketika kita coba tumbuhkan terus dia nggak tumbuh, bukan berarti dia jadi non patogen, ya kan? Sekarang kan sudah berkembang, ya. Ternyata virus itu bisa jadi patogen juga. Kemudian ada faktor-faktor lain yang terjadi di dalam tubuh host. Jadi ketika mikroba itu masuk ke dalam tubuh host, itu belum tentu serta-merta si host ini jadi sakit juga, karena ada faktor-faktor lain. Bisa faktor genetik, ada faktor status imunologi pasien. Jadi tidak serta-merta ketika patogen itu diinjeksikan ke host yang sehat, dia jadi sakit juga, belum tentu. Ya. Kayak kita sama-sama ada yang sakit flu di kelas, belum tentu langsung sekelas jadi flu kan? Ya. Karena tergantung kondisi imun setiap orang. Nah, kemudian isu berikutnya ini adalah terkait dengan etik, ya, etik penelitian. Kalau di postulat Cohen tadi kan dia bilang penyakitnya itu bisa dimunculkan lagi ketika patogennya diinjeksikan atau dimasukkan lagi ke tubuh host yang sehat. Nah, itu tuh bertentangan dengan etik. Masa orang sehat kita masukin penyakit, masukin bakteri gitu kan? Jadi itu bertentangan dengan etik. Jadi kalau mau penelitian ya, makanya ada komite etik. Kalian mau penelitian, kita masukkan dulu proposal kita masukkan ke komite etik, nanti akan dikaji. Ini aman nggak? Aman untuk peneliti, aman untuk responden ataupun pasien, keamanan data dan segala macam, keamanan untuk lingkungan itu juga akan dicek. Terus pengecualian yang lain yaitu penyakit itu bisa aja dia kayak menghilang dulu dalam waktu tertentu, nanti dia muncul lagi. Jadi kayak re-emerging, jadi muncul lagi suatu saat gitu. Jadi tidak serta-merta saat ini langsung ketika ditemukan, ketika diinjeksikan ke host terus langsung muncul lagi. Bisa jadi dia kayak hilang terus nanti muncul lagi re-emerging. Kayak kasus-kasus polio yang dulu kan udah sempat eradikasi ya, sudah tidak ada lagi. Tapi karena banyaknya yang tidak vaksin, ya, akhirnya lama-kelamaan virusnya muncul lagi. Jadi dari contoh postulat Cohen ini, ya, kita bisa melihat bahwa untuk terjadinya infeksi itu ada prosesnya, ya, ada prosesnya. Jadi ada proses patogennya masuk dulu ke dalam host, ya, kemudian ada proses adhesi, patogennya itu menempel, ya, menempel dulu di mukosa hostnya, ya, terus berkolonisasi dulu, dia istilahnya ngumpulin pasukan dulu, istilahnya rame-rame belum berkumpul, sudah ada pasukan yang lengkap, dia baru menginvasi, baru masuk ke dalam jaringan yang lebih
jauh. Nah, setelah dia invasi, terus dia baru mengeluarkan, istilahnya baru beraksi ya gitu. Ya dia ngeluarin toksin, dia ngeluarin berbagai zat yang membantu dia untuk menyerang hostnya. Nah, ketika ini terjadi, barulah muncul infeksi di host. Untuk masuk ke dalam tubuh, ya, port entry-nya tuh, pintu masuknya tuh ada beberapa, ya. Bisa melalui kulit, ya, bisa melalui membrana mukosa, bisa melalui plasenta. Melalui kulit ini bukan kulit yang sehat ya, tapi kulit yang tidak intak. Misalnya ada luka, ada goresan, ya. Jadi barier anatominya tidak sempurna. Kulit itu sebagai pelindung utama, ya, barier utama untuk tubuh manusia. Ya. Kalau di jembrengin ya, kulit seluruh tubuh kita dari kepala sampai kaki itu ada yang bilang sekitar 40 kali lapangan bola. Kalau mau di jembrengin dengan lapisan-lapisannya, kan dia banyak lapisannya ya. Jadi sangat luas permukaannya. Terus bisa juga dari membrana mukosa. Membrana mukosa itu kayak misalnya hidung, mulut, ya, terus ini konjungtiva, ya, bagian area mata, kan udah mulai bisa melihat atlas anatomi nggak? Kalian sekarang semester 2, mungkinnya yang udah anatomi apa aja? Yang udah ada belajar anatomi apa aja? Slice. Sudah lihat ya. Jadi bisa masuk dari membrana mukosa ya. Membrana mukosa itu tuh ada di saluran nafas, ya, saluran nafas itu dari hidung, mulut ya, sampai ke ini nasofaring ya. Kemudian untuk gastrointestinal lebih dari mulut, orofaring ya, sampai ke area paru ya. Kemudian traktus urinarius ya, dari uretra ya. Uretra, kemudian ke urinaria, ureter ya, itu semua dilapisi oleh membrana mukosa. Kemudian traktus reproduktif dan traktus genitalia, vagina ya, itu dilindungi juga oleh mukosa ya, sampai ke cervix, uterus ya, dan ada plasenta juga. Nah ini kalau plasenta ini spesifik pada kasus yang penularan dari ibu ke bayi ya. Kita bahas satu-satu ya, ini dari infeksi bakteri dulu ya. Nanti setelah patogen masuk ya, setelah patogen masuk, patogen itu bisa bakteri, bisa virus ya, bisa jamur. Ketika dia masuk, setelah itu dia akan melakukan tahap penempelan. Dia nempel dulu, dia nyari pegangan, dia nempel. Nah untuk dia nempel itu harus cocok antara reseptor yang ada di host dengan yang dimiliki oleh tubuhnya patogen. Nah kalau dia cocok, match, dia bisa nempel nih kayak ini ya. Jadi yang ini, yang di bawah ini adalah permukaan epitel dari host ya. Nah ini patogennya, ini bakterinya. Nah di permukaan tubuhnya itu dia punya struktur ya, yang membantu dia untuk menempel, untuk melekat. Nah kalau struktur yang dimiliki dia cocok sama yang ada di permukaan host, maka dia akan nempel. Beda-beda ya, ada kalau yang di protozoa itu ada namanya adhesion disc, yang kalau di cacing itu ada hooks, ada suckers, jadi kayak model gigi yang nempel kayak gitu kalau yang di kalau yang di cacing ya. Nah kalau bakteri virus dia bentuknya tuh protein ya, dia berupa ligan ya, lipoprotein dan glicoprotein yang ada di permukaan bakteri, di permukaan dinding sel bakteri itu dia punya struktur itu. Bisa
kita temukan di membrane. Ya. Membrane itu adalah kayak rambut-rambut halus yang ada di permukaan tubuh bakteri. Ya. Dia membantu untuk proses berpindah tempat atau bergerak. Flagella tuh sama juga fungsinya untuk bergerak ya, tapi dia biasanya lebih panjang ukurannya dibandingkan dengan membrane. Itu kayak rambut-rambut halus gitu. Nah, tapi kalau flagella tuh dia lebih panjang kayak ekor gitu. Kalau virus dia sama juga bentuknya protein juga ya, yang ada di permukaannya untuk bantu dia nempel ke epitel mukosa host. Ini strukturnya nih dia kayak setengah lingkaran ya, terus dia match sama yang ada di permukaan membran selnya host ya. Jadi ketika cocok dia kan nempel. Ini contoh yang tidak punya membrane ya. Dia kayak gundul itu ya, jadinya nggak ada rambut-rambutnya, dia langsung tinggi sel bakterinya aja. Nah dia langsung bisa nempel juga di sel hostnya selama proteinnya ini cocok sama yang ada di permukaan host. Jadi prinsipnya dia harus kayak key and lock ya, jadi dia harus match baru bisa nempel. Selain tadi yang ada lipoproteinnya dan yang ada di permukaannya ya, dia punya faktor-faktor yang mendukung untuk proses attachmentnya, proses nempelnya ya. Bisa berupa pili ya, bisa berupa membrane ya, bisa berupa adhesin protein ya. Di contohnya misalnya seperti Streptococcus pyogenes ya, dia punya adhesin protein ya, yang akan membantu dia nempel di fibronectin. Fibronectin ini ada di banyak permukaan dari sel host. Kemudian bakteri itu juga bisa mengeluarkan sinyal yang akan memberikan pengaturan, oh ini aku sedang di nempel nih, mau nempel nih di sel host. Nah dia ngeluarin sinyal supaya dia bisa mengaktifasi proses pelekatan itu antara bakteri dengan sel host. Nah, ketika patogen itu kehilangan ligannya, kehilangan lipoprotein permukaannya, maka dia bisa menjadi berkurang virulensinya. Virulensi itu adalah kemampuan suatu patogen untuk menyebabkan infeksi. Jadi kayak senjata perang yang dimiliki oleh patogennya untuk melakukan invasi ke sel host. Perubahan itu bisa karena mutasi, bisa karena perubahan genetik ya, atau ada paparan zat kimia ya. Kemudian faktor virulensi yang lain yang dimiliki oleh patogen itu ada beberapa patogen yang bisa membentuk biofilm ya. Biofilm itu suatu kondisi ketika beberapa bakteri saling berkumpul ya, dia kayak berkelompok, bikin kelompok berikatan, terus dia akan menghasilkan lapisan di permukaannya. Jadi kayak ada slime di permukaan kumpulan bakteri itu. Nah, ketika ada lapisan itu ya, dia punya lapisan polisakarida ya di atasnya itu bakteri itu susah dideteksi oleh sel imun. Jadi kayak terlindungi gitu ya. Jadi dia lebih bisa bertahan di sel host. Nah, tadi kita bahas di sisi patogennya. Nah, ini kita bahas di sisi sel hostnya. Ya. Jadi di permukaan sel host itu ada reseptornya, yang biasanya tersusun dari glicoprotein. Nah, ini nanti yang akan jadi tempat penempelan dari patogennya. Dan keberadaan
reseptor di sel host itu menjadi tropism dari patogen tertentu. Jadi kayak kecenderungan patogen itu untuk menginfeksi daerah tertentu saja. Jadi kayak misalnya contohnya nih ya, Neisseria gonorrhea. Neisseria gonorrhea itu dia akan spesifik adesinya itu hanya bisa menempel di epitel permukaan yang ada di uretra dan vagina, dan bisa juga di area konjungtiva. Jadi kalau seorang ibu dia menderita infeksi Neisseria gonorrhea, terus dia melahirkan secara normal ya status vagina, maka akan ada kontak antara bayinya dengan vagina saat proses lahir atau proses persalinan. Nah itu Neisseria gonorrhea yang tadi ada di vagina ibunya itu bisa nempel juga di konjungtiva bayinya. Akhirnya bayinya jadi mengalami infeksi ophthalmian atau infeksi Neisseria gonorrhea pada matanya. Nanti pas lihat bayinya itu belean, matanya sampai belean apa ya? Itu kan matanya banyak di sini tuh loh kotorannya kuning-kuning dan itu benar-benar banyak itu dua matanya, profus sekali, banyak sekali ininya discharge-nya. Nah itu kalau nggak segera diobati, bakterinya bisa menginvasi di dalam, pastinya tuh bayi itu malah bisa lebih bisa mengalami kondisi yang lebih berat, bahkan bisa mengalami pembukaan kalau tidak segera diobati. Nah, si Neisseria gonorrhea itu tuh nggak nempel sembarangan, dia hanya spesifik di reseptor tertentu aja. Nah reseptornya ini adanya di uretra, vagina, sama di area konjungtiva. Tadi kan dia udah masuk, terus dia udah ketemu antara reseptor hostnya sama ligannya, dia udah cocok, terus dia nempel, ya kan dia udah attachment. Nah setelah dia nempel, dia akan berkolonisasi. Kolonisasi itu dia kayak ngumpulin rame-rame. Jadi misalnya tadi Neisseria gonorrhea atau Staphylococcus aureus, dia ngumpulin teman-temannya nih rame-rame, yuk kita berkolonisasi di sini, dia berkumpul di sini. Setelah dia berkumpul, nanti dia akan berkompetisi dengan flora normal yang ada di permukaan di area tersebut. Kalau dia bersaing sama flora normal ini, patogen yang menang, maka bisa muncul infeksi. Tapi kalau flora normalnya yang menang, berarti tidak jadi terjadi infeksi. Karena kan flora normal ini istilahnya memang ada di situ, dan dia normal berada di situ dan sebagai penjaga. Biasanya dia berkompetisi dalam hal merebutkan nutrisi. Nah, dia kan untuk berkembang biak kan dia perlu nutrisi ya, perlu Fe juga ya. Jadi kalau dia menang kompetisinya antara melawan si flora normal, maka dia tetap bisa berkolonisasi di situ. Flora normalnya yang mati, kalah. Tapi kalau flora normal yang menang, berarti bakterinya tadi tidak jadi berkolonisasi. Kemudian dia juga bisa dengan mengeluarkan racun-racun toksin ya, dalam rangka tadi itu melawan si flora normalnya itu ya. Kemudian dia juga berkompetisi dengan IgA protease. Jadi di permukaan mukosa manusia itu ya, di beberapa tempat itu ada yang namanya IgA ya, imunoglobulin A. Ketika bakteri ini punya enzim yang bisa merusak struktur imunoglobulin A-nya, maka imunoglobulin A-nya dia tidak bisa bekerja. IgA protease ini enzim yang bisa meresisten IgA. Jadi kalau bakterinya punya IgA protease, berarti dia akan bisa merusak IgA yang ada di permukaan epitel sel hostnya. Jadi nggak berfungsi IgA-nya, meskipun ada imunoglobulin di situ nggak bisa kerja karena udah dirusak sama bakterinya.
adalah kemampuan mikroorganisme untuk menyebabkan penyakit ya. Kalau virulence itu derajat patogenisitasnya, seberapa parah sih si patogen itu bisa menyebabkan penyakit. Kalau faktor virulensi itu tadi faktor-faktor yang dimiliki oleh si patogen itu untuk menyebabkan infeksi. Dia punya apa aja sih senjatanya? Nah, bisa dia punya kemampuan untuk nempel tadi ya, dia punya punya ligan yang dari permukaan untuk nempel ya, kemudian dia punya kemampuan untuk merebut nutrisi dari flora normal atau nutrisi, atau dia bisa punya kemampuan untuk melarikan diri dari deteksi sistem imun. Nah, itu juga termasuk faktor virulensi yang dimiliki oleh patogen. Ini beberapa contoh faktor virulensi ya. Pertama ini boleh gambarnya ya, hyaluronidase dan kolagenase. Jadi epitel host itu pada manusia itu disusun oleh hyaluronidase dan kolagen ya. Jadi ketika bakterinya itu punya enzim yang bisa melisiskan kolagen dan hyaluronid ya, dia membuat ikatan antar sel itu jadi renggang. Kalau kalian bisa lihat ini epitel kan rapat-rapat ya. Normalnya tuh epitel tuh saling nempel, dia benar-benar rapat. Dia ada ikatan antar selnya. Nah, kalau bakterinya bisa mengeluarkan enzim hyaluronidase dan kolagenase ini ya, dia bisa menyebabkan ikatan antar selnya itu merenggang. Ketika udah merenggang, bakterinya bisa masuk ke celah antar selnya ini. Terus nanti kolagenasenya ini akan merusak jaringan yang di bawah epitel ini, sehingga dia bisa menginvasi lebih dalam lagi. Jadi dia masuk cari celah supaya bisa masuk ke bawah epitel sel host. Atau ada bakteri lain yang punya koagulase. Nah, koagulase itu adalah suatu enzim yang membuat kayak darah bisa membeku, kayak jadi terbentuk clot, bekuan darah. Tapi di dalamnya ada bakterinya, dia terlindungi di tengah-tengah clotnya itu. Jadi dia nggak bisa dideteksi sama sel imun karena dia ada di dalam clot tadi. Nah, kalau di sini ya, nah misalnya nih dia di sini bikin ngeluarin koagulase, terus terbentuklah clot yang di dalamnya ada si bakterinya. Ketika dia udah merasa aman atau dia udah sampai di sel targetnya, dia akan mengeluarkan enzim kinase. Ya. Contohnya nih pada Staphylococcus itu bisa ada namanya staphylokinase, kalau Streptococcus ada yang namanya streptokinase. Nah, enzim ini tuh akan mendigest clot tadi sehingga clotnya rusak, hancur, terus dia bisa rilis keluar dari gumpalan clot itu. Di awalnya dia terpisah-pisah, terus terbentuk clot yang di dalamnya. Ketika udah aman, dia ngeluarin kinasenya supaya dia bisa keluar dari clotnya, terus dia bisa masuk lagi ke pembuluh darah, berpindah ke tempat lain. Jadi dia bisa ngatur kapan dia mau berlindung dan kapan dia harus rilis. Selain enzim tadi, ya, dia juga punya faktor virulensi yang namanya toksin, ya, punya racun. Toksin itu terbagi dua, ada yang eksotoksin, ada yang endotoksin. Eksotoksin itu adalah toksinnya itu dihasilkan oleh bakterinya. Jadi bakterinya itu masih hidup, terus toksinnya itu dikeluarkan pelan-pelan sama bakterinya. Bakterinya masih hidup. Kalau endotoksin, toksinnya itu ada di dinding sel bakterinya. Jadi untuk berefek dia harus mati dulu. Misal, ini ya jadi kayak plus minusnya lah ya. Jadi misalnya dia udah kedeteksi nih sama sistem imun, terus
merusak selnya sama sistem imun. Nah, ketika di dalam dinding selnya ini ada endotoksin, begitu dia dipecahkan selnya sama sistem imun, dia langsung malah keluar toksinnya. Jadi meskipun dia udah mati, aku masih bisa menyerang host gitu. Nah, ini beberapa gram negatif ya. Endotoksin itu biasanya di gram negatif ya. Kalau exotoksin itu biasanya di gram positif. Exotoksin itu ada beberapa jenis ya. Ada yang sitotoksin, itu berarti dia sesuai namanya sito, berarti sel ya. Dia akan toksinnya menyerang sel ya. Kalau neurotoksin dia menyerang saraf, sel saraf ya. Kalau enterotoksin dia menyerang traktus gastrointestinal ya. Entero itu saluran cerna ya. Jadi spesifik nih masing-masing. Ada bakteri yang punya enterotoksin ya, ada yang punya neurotoksin, ada yang sitotoksin ya. Contoh di sini adalah sitotoksinnya. Jadi ketika bakteri itu punya sitotoksin ya, dia bisa membunuh sel hostnya. Jadi kalau sel hostnya mati, epitelnya udah nggak ada yang melindungi lagi, dia bisa penetrasi lebih jauh masuk ke dalam jaringan. Nah, kalau endotoksin ini ya tadi dia nah di sini ya, dia udah dimakan nih sama makrofag ya. Dia udah ketangkap nih sama makrofag. Makrofag udah datang, ada sinyal bahaya, ada patogen di sini, ada benda asing, datanglah makrofag ya. Makrofag datang terus dimakan sama makrofag. Ketika udah dimakan, dia justru pecah kan dinding selnya, keluar di endotoksinnya karena dia ada di dinding sel bakterinya. Endotoksin yang keluar terus ini bisa mempengaruhi jaringan di sekitar ini, atau dia bisa masuk ke pembuluh darah terus berjalan lebih jauh ya. Pasiennya bisa demam ya. Bisa ada muncul tanda-tanda inflamasi di sekitar lokasinya. Ini contoh sitotoksin ya dari Listeria monocytogenes. Listeria monocytogenes ini punya sitolisin ya, dia punya toksin yang bisa melisiskan sel. Jadi ketika dia udah difagosit oleh makrofag, dia tetap bisa escape, bisa keluar karena dia punya sitolisin ini. Jadi kalau makrofag ketemu sama patogen, dia nanti akan membentuk fagolisosom. Ketika fagolisosom terbentuk, nanti bakteri ini akan dihancurkan di dalam kompleks fagolisosom itu. Nah, tapi karena dia punya sitolisin, ya, jadi dia merusak fagolisosom tadi, nggak jadi terbentuk. Terus dia selamat ya, dia rilis ya, keluar dari makrofagnya. Ya. Ini contoh lain ya untuk toksin. Ini ada Corynebacterium diphtheri ya, untuk penyakit difteri ya. Difteri itu susunan toksinnya dia ada unit A dan unit B ya. Unit B ini fungsinya hanya untuk bantu nempel aja, nempel di permukaan membran sel host. Ketika udah nempel unit B, kemudian dia akan membuat unit A bisa masuk ke dalam sel. Nah, nanti unit A yang ini yang akan bekerja. Unit A-nya ini dia akan menyebabkan inaktivasi dari faktor 2 ya. Sehingga nanti di ribosom, kalian masih ingat fungsi ribosom? Ribosom untuk produksi protein, sintesis protein ya. Nah, ketika si toksin A-nya ini masuk ke dalam sel ya, kemudian dia akan menginaktivasi elongasi dari faktor 2, nanti akan mempengaruhi dari ribosom. Ribosomnya itu nggak bisa memproduksi sintesis protein lagi. Kalau ribosom nggak kerja, nggak bisa sintesis protein, selnya kan akhirnya mati. Ya.
yang strukturnya dia ada unit B dan unit A-nya. Ya. Unit B itu untuk nempel, unit A-nya untuk yang masuk ke dalam membran selnya, yang masuk ke dalam sel hostnya. Ya. Dia ada 5 unit B dan 2 unit A. Ya. Jadi yang B-nya ini ada di sekelilingnya ya, untuk nempel ke permukaan membran sel host. Ya. Setelah nempel, unit A-nya akan diinjeksikan masuk ke dalam sel. Nah, ketika unit A ini masuk ke dalam sel host, dia akan meningkatkan aktivitas dari adinilasi klase. Ketika adinilasi klase ini meningkat, maka akan terjadi kehilangan nutrien. Ya. Ini ada natrium keluar ya. Natrium itu teman baik sama H2O. Ya. Natrium garam itu teman baik sama H2O. Kalau natrium keluar, H2O itu keluar. Kalau natrium masuk, H2O itu masuk. Dalam kondisi kayak hipertensi ya, pasien yang banyak intake natrium, makanya H2O nya juga banyak, makanya hipertensi tekanan darahnya naik karena banyak cairan yang masuk juga. Nah, pada kondisi infeksi fibroza kolera, natrium ini berbarengan sama H2O. Ketika natrium itu dikeluarkan dari sel ke lumen usus, H2O-nya akhirnya juga keluar. Makanya konsistensi fesisnya jadi cair. Kan jadi diare hasilnya. Ya. Selain itu juga ada klorida keluar ya, kalium keluar ya. Jadi pasiennya benar-benar lemas. Ya. Kalium ini yang akan membantu dalam proses pengaturan denyut jantung. Nah, kalau kaliumnya terlalu banyak hilang, denyutnya juga akan berpengaruh. Ya. Ini contoh yang enterotoksin. Ya. Nah, kalau yang C ini contoh yang untuk neurotoksin, ya, toksin yang menyerang sistem saraf. Ya. Contohnya pada Clostridium tetani yang pada kasus tetanus dan Clostridium botulinum pada pasien keracunan. Biasanya botulinum ini didapatkan pada bakteri ini ada di makanan kaleng yang udah terkontaminasi. Ya. Clostridium tetani itu punya yang namanya tetanospasmin, punya toksin yang namanya tetanospasmin. Nah, tetanospasmin ini nanti dia akan menghambat transmisi dari transmitter ini, dopamin ya. Jadi ketika dia diblok, si dopaminnya ini tetap akan dirilis terus sama neuron karena dianggap masih kurang. Karena kan belum berikatan nih, belum terjadi pelekatan, belum terjadi penempelan. Jadi si reseptornya nggak bisa menerima penempelan ini, sehingga akan terus-menerus diproduksi. Akhirnya pasiennya jadi kejang, kaku ototnya karena terus-menerus diriliskan. Kebalikannya sama Clostridium botulinum. Kalau botulinum itu asetilkolin ACH. Asetilkolin itu tidak bisa dirilis oleh sel neuron, sehingga dia nggak bisa nempel ke otot. Akhirnya ototnya lemas karena nggak ada asetilkolin yang menempel ke permukaan otot. Kebalikannya, kalau tetani itu dia dihambat untuk menempel, tapi produksi terus-menerus diberikan sehingga ototnya tuh jadi kaku, jadi kejang. Kalau botulinum kebalikannya, dia nggak bisa rilis, malahan asetilkolinnya malah nggak bisa rilis, akhirnya nggak terjadi kontraksi di ototnya. Akhirnya
plastik lemes ya, plastik itu kaku plastik ya, jadi lemes pasiennya karena ototnya tuh nggak ada diberikan stimulasi. Ini contoh yang lain yaitu super antigen ya. Ini pada Staphylococcus aureus ya, dia punya toxic shock syndrome ya, namanya toxic shock syndrome dari Staphylococcus aureus ya. Nah, ketika aureus ini merilis toxic shock syndrome itu akan menyebabkan reaksi seperti super antigen. Dalam hal ini super antigen itu maksudnya respon imun itu berlebihan. Jadi sel T-nya itu akan merilis banyak sekali sitokin. Akhirnya terjadi badai sitokin. Malah pasien itu malah berbahaya, malah mengalami ancaman shock karena respon imunnya terlalu berlebihan. Pasien bisa demam, ya, bisa shock, tensinya hilang, ya, bisa turun tensinya, ya. Karena reaksi dari toksinnya tadi ya, menyebabkan aktivasi super antigen, malahan sitokinnya tuh oleh sel T imun itu akan berlebihan responnya. Itu tadi yang exotoksin ya, exotoksin. Nah ini endotoksin ya, ini endotoksin biasanya ada di gram negatif ya. Target selnya dia bisa ke sel tumor, ke neutrofil, bisa ke limfosit B, bisa ke komplement. Dan efeknya ini bisa bermacam-macam tergantung sel targetnya. Kemudian pada jumlah yang sangat besar ya, endotoksin pada jumlah yang banyak itu pasiennya itu bisa mengalami shock. Karena kalau misalnya terjadi, misalnya dia menyerang neutrofil dalam jumlah banyak, maka terjadi vasodilatasi ya, pembuluh darahnya jadi melebar ya, pasiennya bisa kehilangan tekanan darah ya, jadi bisa shock. Atau misalnya dia menyerang komplement dalam jumlah banyak ya, akhirnya malah terjadi koagulasi yang berlebihan di dalam intravaskuler, akhirnya pasiennya bisa meninggal ya. Terlalu banyak yang berkoagulasi ya. Kalian lihat ya, di sini tabel ini tuh menyebutkan contoh-contoh toksin ya. Di sini ada antraks, ada Bordetella pertussis ya, kolera, difteri ya. Dan target selnya di sini bisa dilihat dia menyerang ke sel yang apa aja, sel yang macam-macam ya. Kemudian faktor virologi yang lain yang dia bisa memiliki yang namanya antifagositik faktor. Jadi dia bisa menghindar dari proses fagositosis oleh makrofag ya. Contohnya misalnya kapsul ya. Jadi ketika ini bakterinya ya, kecil ini ya, terus yang besar ini adalah makrofagnya ya. Ketika makrofag akan memfagosit bakterinya itu dia terhalang karena ada kapsulnya, jadi nggak jadi fagosit. Atau dia punya antifagositik chemicals ya, jadi punya beberapa protein ya, yang bisa menghalangi proses fagositosis ya. Ini contohnya adalah Streptococcus pyogenes ya. Dia punya protein di dinding selnya ya, dan punya fibrin juga, punya protein. Dia bisa mencegah dia difagosit oleh makrofag. Contoh yang lain ada Mycobacterium leprae, Salmonella, sama Staphylococcus aureus. Dia bisa mencegah fagositosis.
Kemudian faktor virulensi yang lain ya, ada yang namanya invasion factors ya. Jadi ada bakteri yang punya kemampuan untuk menginvasi sel eukariot ya. Jadi dia bisa langsung masuk ke dalam permukaan mukosa sel. Kemudian ada juga patogen-patogen yang bersifat obligat intraseluler. Kalau obligat intraseluler itu berarti dia harus ada di dalam sel untuk bisa hidup. Kemudian faktor virulensi yang lain itu dia punya siderofor. Siderofor itu fungsinya untuk menangkap iron, ya, menangkap zat besi dari sel host. Ya. Kalau dari sel host kan, di sel host kan Fe itu ada di Hb, ya, ada di transferin, ya. Nah, siderofor ini nanti dia akan menangkap Fe yang ada di sekitarnya, ya. Baik itu dari Hb ataupun dari transferin. Dia nangkap itu buat apa? Tulis gitu. Buat apa? Ini bakterinya, ya. Ini sel hostnya. Dia punya reseptor ini siderofor tadi. Nanti dia akan mencuri Fe dari hemoglobin yang ada di host, ya. Atau dia bisa ambil langsung dari transferin dan lactoferrin sebelum diambil oleh sel host. Jadi dia langsung mencuri Fe-nya untuk dimasukkan ke dalam selnya dia, sel bakterinya. Ya. Ini akan membantu dalam proses perkembangbiakan bakterinya. Kemudian faktor virulensi yang lain itu ada lipopolisakarida yang ada di permukaan sel host, di permukaan bakteri, LPS-nya, lipopolisakarida ini ada di permukaan bakteri. Ya. Ini nanti yang akan dikenali oleh sistem imun sebagai benda asing. Ya. Ketika patogen itu bisa mengubah permukaannya, ya, permukaan LPS-nya tadi, dia itu tidak dikenali lagi oleh sistem imun. Ya. Atau dia bisa berlindung dengan menutup, ya, meng-coating permukaan Fc reseptornya itu, ya, supaya tidak berikatan dengan sistem imun dan sel imun. Jadi ada berbagai cara dilakukan oleh bakteri, ya, untuk tidak dikenali oleh sel imun. Oke, itu tadi yang bakteri. Sekarang yang virus. Sebelum terpindah, ada yang mau tanya? Tadi bakteri, virus, terus nanti kita bahas endotoksin sama endotoksinnya. Iya. Asal-asal di permukaan tubuh bayi memang ada, ya. Dia posisinya itu kan di dalam plasenta ibunya. Ketika dia mau lahir kan, plasentanya kan airnya kan keluar, cairan tubuhnya kan akan keluar, kan, pecah. Nah, terus bayinya ini ketika dia lewat jalan lahir itu udah nggak ada selaput lagi, tinggal yang ada nempel di permukaannya aja. Dan kaseosa itu memang ada di seluruh tubuh sih, cuma pada beberapa kondisi itu tetap bisa terjadi kontak antara bakterinya yang ada di vagina dengan area mata dari bayi. Meskipun dia sebenarnya udah ada pelindungnya, ya, tadi
genitalnya itu. Meskipun dia ya benar ada itu tadi ada testosteron. Ada lagi? Udah, kita lanjut terus ya. Oke, virus itu cukup berbeda dengan bakteri ya. Kalau virus dia itu obligat intraseluler, berarti dia harus ada di dalam sel. Dia nggak bisa hidup di luar sel, karena untuk proses perbanyakan dirinya dia perlu bahan baku yang ada di dalam sel host. Itu kayak numpang, benar-benar numpang hidup. Jadi dia harus bisa menemukan sel yang tepat untuk dia bisa memperbanyak diri. Ya. Reservoir itu adalah apa ya? Kayak suatu kondisi ya, bisa lingkungan, bisa hostnya sendiri untuk menjadi tempat tinggal dari virusnya. Ya. Kemudian dia akan masuk ya sama tetap dia masuk dulu ke dalam hostnya. Kemudian dia akan mencari sel yang cocok sama dia, yang susceptible, cocok sama dia untuk dia tinggali. Dia akan menempel, terus dia akan masuk ke dalam selnya ya, untuk bereplikasi di dalamnya. Nanti kalau dia udah bereplikasi, komponen tubuh virusnya udah lengkap, dia akan keluar, meninggalkan sel hostnya tadi, dia akan rilis. Setelah itu dia akan mencari target sel baru lagi. Dalam tahapan itu dia bisa dikenali juga oleh patogen, sistem imun ya. Dikenalinya ini dalam arti sel yang diinfeksi sama dia itu akan mengeluarkan sinyal bahwa aku terinfeksi. Gitu. Nanti sel ini ketika dia dimasuki oleh virus, sel ini akan mengeluarkan sinyal sel aku terinfeksi. Terus nanti imunnya datang menghancurkan sel itu. Harapannya kalau selnya hancur, virusnya tadi di dalamnya kan tidak bisa hidup. Ya. Jadi harapannya dia bisa dieliminasi juga. Ya. Tapi kalau telat sinyalnya, virusnya udah terlanjur replikasi ya, itu udah bisa rilis keluar pindah lagi di tempat lain. Ya. Jadi diawali oleh masuk dulu ya, dia bisa entry-nya bisa berbagai cara ya, bisa dari permukaan tubuh yang luka misalnya yang tidak hitam ya, atau dari jarum suntik ya, kayak virus-virus HIV, hepatitis ya, penularannya melalui jarum suntik dan transfusi darah ya. Atau bisa juga melalui transplantasi organ ya. Atau bisa juga yang dibawa oleh vektor. Contohnya apa? Virus yang dibawa oleh vektor. Plasmodium malariae. Vektor itu apa? Hewan perantara. Ya. Bisa. Apa nih contohnya? Bisa. Plasmodium malariae. Virus dengue. Ya, demam berdarah. Dengue. Virus dengue itu kan dia dibawa kemana-mana sama si nyamuknya kan. Jadi dia perantara vektor bisa juga. Ya. Nah, setelah dia masuk ke dalam host, dia akan mengalami sama juga prosesnya, dia akan menempel juga. Dia akan menempel ke sel hostnya yang cocok sama dia. Dia punya spesifik protein hidden, ya. Dia harus spesifik, terus cocok sama reseptor sel hostnya, dia akan nempel. Ya. Virus itu ada dua jenis ya. Ada yang punya envelope, yang ada punya helm ya, dia punya selubung di luarnya. Ada yang naked, ya. Dia nggak punya selubung pelindung. Ya. Envelope-nya itu berupa protein juga. Ya. Kok yang virus ini juga ligannya juga protein juga sih. Jadi
dia harus cocok antara ligan yang ada di permukaan virusnya dengan sel target di hostnya. Kalau cocok, dia baru bisa menempel. Ya. Ini contoh ya, contoh tahapan infeksi virus ya. Jadi dari sini ya, dari sisi ini yang startnya ini sini. Jadi ketika ada virus ya, dia akan menularkan ya melalui berbagai cara. Tadi masuknya ya bisa melalui darah, bisa melalui jarum, bisa transplantasi organ ya. Ketika dia udah masuk ke dalam hostnya, dia mencari tempat yang cocok untuk dia bereplikasi ya. Kalau udah cocok tempat replikasinya ya, dia akan masuk ke dalam selnya, kemudian memperbanyak diri bereplikasi, kemudian setelah itu dia akan menyebarkan. Karena kalau dia udah bereplikasi, udah lengkap strukturnya, dia akan rilis keluar dari selnya, kemudian dia akan menyebar ke tempat lain. Saat dia proses menyebar itu bisa terjadi yang namanya viremia, yaitu keberadaan virus di dalam darah. Ya. Dalam tahapan ini itu sudah mulai ada gejala. Ya. Saat kalau dia dari masuk awal, masuk itu sudah ada beberapa yang mulai muncul gejala prodromal. Prodromal tuh gejalanya biasanya kurang khas ya. Jadi kayak badan kayak capek, kayak lemes, jadi belum terlalu spesifik gejala prodromal. Ketika dia udah sampai di primary site replication ini ya, dia udah mulai bereplikasi, itu mulai ada gejala ya, mulai ada gejala. Jadi di sini dia udah muncul ada simptomnya ya, udah ada mulai gejala. Ketika dia menyebar ya, tadi menyebar mulai ada demam, ya, mulai muncul gejala-gejala yang lebih spesifik. Ya. Kemudian dia sampai ke secondary site replication, dia dapat target baru lagi, dapat tempat replikasi yang baru lagi, dia masuk lagi, menginfeksi lagi di sel tersebut, di sel yang baru. Jadi semakin banyak lokasi sel yang terinfeksi sama dia, sama virusnya. Ya. Ini juga muncul gejala ya. Dan sistem imun udah dari awal bekerja ya. Meskipun biasanya yang spesifik itu baru muncul di tahapan yang hari yang lebih lama ya. Yang awal-awal kan humoral dulu ya, yang humoral, yang umum. Setelah itu baru muncul yang spesifiknya, antibodi ya. Baru di hari kelima ke atas baru muncul respon imun yang lebih spesifik. Kemudian setelah dapat tempat replikasi yang kedua, dia keluar lagi ya, viremia lagi, terus dia menargetkan sel yang lain lagi. Semakin lama dia di dalam tubuh, berarti dia semakin banyak sel yang akan ditargetkan sama dia ya. Kondisi pasiennya akan lebih berat ya, kondisi gejalanya akan lebih berat, lebih banyak. Di sini ada beberapa contoh interaksi antara virus dengan sel imun. Ya. Yang ini virusnya ya, nah, itu virus ya. Ini sel hostnya, sel manusia ya, ini virus ya, dia ketemu nih target sel yang akan dia pakai untuk numpang replikasi, dia terinfeksi. Dia akan nempel ya, kemudian dia akan masuk ke dalam tubuh sel, ke dalam tubuh sel hostnya. Nah, kalau kalian perhatikan permukaannya ini, yang awalnya hijau jadi merah, itu adalah tadi yang namanya MHC
hasil kelas 1 ya. Itu adalah molekul protein yang ada di permukaan sel yang memberi sinyal bahwa dia terinfeksi. Awalnya kan dia hijau nih, dia baik-baik aja kan, dia selama normal, dia baik-baik aja. Ketika dia terinfeksi oleh virus, berubah permukaannya, ya, dia memberi sinyal, aku terinfeksi nih, aku terinfeksi gitu, ya. Terus datanglah sistem imun yang menolong, yang membaca sinyal itu. Sini contohnya adalah sel T helper ya. Sel T ini kan datang merespon dari sel yang tadi memberi sinyal ya. Di sini T helper ya. Di sini sel T sitotoksik ya. Sel T efektornya. Nah, ketika sel T sitotoksik ini merespon, karena judulnya adalah sel T sitotoksik, berarti sel T-nya ini akan menyebabkan sel yang terinfeksi itu menjadi mati, disease, karena dia menyebabkan sitotoksik. Sel T-nya menyebabkan sitotoksik. Sel targetnya jadi rusak, jadi mati, misalnya jadi mati. Berbeda cerita kalau yang merespon adalah NK cell, natural killer cell. Ya. Natural killer cell ini sama juga sih, dia akhirnya menyebabkan apoptosis pada sel. Apoptosis itu selnya disuruh bunuh diri. Udah mau mati aja lah selnya, kamu terinfeksi gitu. Ya, jadi dia disuruh apoptosis sama NK cell ini. Akhirnya sel yang tadi terinfeksi ini mati juga akhirnya, ya, selnya mati. Ya. Nah, yang di bawah ini contoh pada kasus infeksi oleh virus CMV misalnya. Ya. Virusnya itu ketika dia menginfeksi sel, dia tuh membuat MHC-K1-nya tuh bersinyal palsu. Jadi false, sinyalnya false. Jadi nggak bisa dikenali oleh NK cell ataupun dari sitotoksik sel tadi. Jadi dia nggak dikenali. Dianggapnya selnya ini baik-baik aja. Akhirnya virusnya tetap ada di dalam sel karena selnya survive. Selnya tidak dihancurkan oleh NK cell ataupun sel sitotoksik. Jadi selnya survive. Karena tadi MHC-K1-nya, protein yang ada di permukaannya tadi yang ngasih sinyal bahaya itu, dia ngasih sinyal palsu. Jadi nggak terdeteksi. Ini beberapa mekanisme yang bisa dilakukan oleh virus ya, untuk masuk ke dalam sel host. Ya. Dia bisa direct entry, ya. Dia bisa langsung masuk seluruhnya, seluruh komponennya langsung masuk ke dalam sel. Bisa fusi, ya, bisa endositosis. Kita lihat di sini. Ya. Yang pertama ini direct penetration, kelihatan nggak? Ini virusnya, dia lengkap sekapsit-kapsitnya, ya, lengkap seluruhnya, envelopnya. Deteksinya ini ketika cocok dia langsung nempel, terus langsung masuk seluruhnya, kapsitnya juga masuk. Ya. Terus setelah masuk, ya, ini genom virusnya akan diinjeksikan masuk ke dalam sitoplasma sel. Yang kedua adalah fusi membran. Nah, ini pada kasus virus yang punya envelope ya, oh ini tadi virusnya nekek ya, jadi punya kapsel doang, nggak ada envelope-nya. Nah, ini envelope-nya akan bergabung, ya, akan fusi bergabung dengan membran sel host. Nah, dia udah bergabung, habis itu baru genom virusnya dimasukkan ke dalam sitoplasmanya. Ya. Di sini kapsidnya masuk, ya. Setelah di dalam sitoplasma baru uncoating, kapsidnya dilepas, baru genom virusnya masuk ke dalam sitoplasma. Yang ketiga
endositosis ya. Endositosis itu membran envelopnya virus itu dia masuk kayak ke dalam gitu, masuk bulat-bulat gitu, masuk envelopnya ke dalam sitoplasma sel. Nanti setelah di dalam sitoplasma dia baru keluar, kapsidnya baru unfolding, kapsidnya lepas, baru keluar genom virusnya. Ya. Beda-beda ya ininya ya. Kalau yang ini dari penetration ini kapsidnya nempel di permukaan, dia menginjeksikan virus, genom virusnya doang. Kalau yang fusi membran, dia envelop virusnya bergabung ya, menyatu dengan membran sel host ya. Kalau yang ketiga endositosis itu envelop virusnya masuk ke dalam sel bulat-bulat ya, masuk dia utuh. Nanti di dalam sini baru dia unfolding capsidnya. Jadi ya setelah dia masuk ya, ini tadi yang direct, ini yang ini nyontohin ininya. Dia nyontohin apa namanya? Genom virusnya ya. Jadi virus itu genomnya tuh macam-macam ya. Ada yang single strand, ada yang double strand ya. Ada yang single strandnya tuh RNA, ada yang single strandnya positive sense, ada yang negative sense ya. Kalau positive sense, kalian masih ingat biomol atau sudah dilupakan? Kan terus berubah ya. Kalau manusia kan double strand kan. Nah, untuk bereplikasi kan dia harus dibuka dulu kan. Nah, akhirnya ada yang positif, ada yang negatif, ada yang positif sense, ada yang negatif sense. Kalau dia positif sense, dia udah bisa jadi template, ya kan? Bisa langsung bikin kopiannya. Nah, kalau dia negatif sense, dia harus transform dulu, bikin salinan yang berupa positive sense, baru masuk ke tahap transkripsi. Kalau dia double strand, sama kayak manusia jadinya, dia harus ambil dulu, buka, bikin dua untayan, ada yang negatif sense, positive sense ya. Kalau positive sense bisa langsung bikin cetakan, kalau yang negatif sense dia harus bikin kopiannya dulu, berupa positive sense, baru bisa transkripsi. Oke? Sudah ingat? Sudah. Ya. Nanti silahkan cari tahu yang positive sense single strand RNA virus itu apa aja contohnya, yang negative sense single strand RNA apa aja contohnya, yang double strand RNA apa contohnya ya. Itu banyak banget. Kalau kalian mau lebih detail lagi belajar proses transkripsi translasi virus itu, genom virus itu dia ada 9 variasi kalau nggak salah. Misalnya belajar deh. Ya, dia ada yang double strand DNA, single strand DNA, ada yang positive sense, single strand RNA, positive sense, negative sense ya. Ini ada yang double strand RNA tapi ya macam-macam. Virus itu ya. Oke. Tadi setelah dia bereplikasi ya, dia bereplikasi di dalam sel host, dia udah menyusun semua komponen tubuhnya ya, dia akan keluar dari tubuh sel host. Ada dua cara dia keluar dari tubuh host ya. Ada yang pakai sebagai dramatik. Karena saya mati, sel hostnya tuh dibikin lisis sama dia. Jadi benar-benar gampang setelah dipakai dibunuh sekali. Mati sekali.
membentuk bading. Jadi sel hostnya tetap hidup, dia cuma numpang beraplikasi aja. Nah, jadi ada yang kejam sekali ya, ada yang oke lah masih lumayan baik lah ya. Nah yang pertama itu tadi ya, dia begitu lengkap semua komponennya, dia beraplikasi komponen tubuhnya lengkap, dia akan membuat sel host itu isis. Dia susun dulu tubuhnya di dalam kapsulnya, genomnya dimasukin dan lengkap dengan semua komponennya, udah dia bikin sel host mati, jadi bisa keluar. Kalau yang body ya dia lebih pelan-pelan progresnya ya. Jadi di dalam sitoplasma dia udah disusun dulu ya, disusun kapsilnya, disusun dulu genomnya dimasukin ke dalam kapsil lengkap. Itu dia ngambil glicoprotein dari membran sel host ya. Pelan-pelan dia mulai membentuk envelop virusnya. Terus setelah udah komplit dia keluar dari sel host. Tapi sel host tetap tertutup. Jadi cuma numpang aja. Sitopatik virus ya, dia ultimate kill ya, mati langsung sel hostnya ya. Ini efeknya adalah terjadi nekrosis. Karena tadi selnya mati ya, akhirnya terjadi nekrosis. Jadinya ya, kalau selnya banyak, ya, selnya mati banyak yang mati juga, jadinya nekrosis jadinya. Ya. Ada yang non sitopatik virus ya, yang tadi itu ya, kemudian dia bikin bading terus keluar sel. Ini bisa bersifat produktif, bisa non produktif. Pada tahap yang non produktif ini akhirnya dia menjadi sifatnya jadi laten, virusnya laten. Virusnya ada di dalam tubuh host, tapi dia nggak ngapa-ngapain, dia kayak normal, stay aja. Ketika dia produktif ya, dia bentuk bading tadi, dia keluar lagi. Tapi kalau dia nggak membentuk bading, dia tetap stay aja di dalam sel host, numpang hidup aja, nggak ada gejala apa-apa, dia stay aja. Jadinya infeksi laten. Suatu saat dia akan muncul lagi, reaktivasi muncul, baru muncul gejala lagi. Terus ada juga virus yang bisa menyebabkan kanker. Ya. Jadi virusnya itu menyebabkan sel hostnya tuh jadi tidak terkontrol proses membelah selnya. Ya. Itu terjadi neoplasia. Neoplasia. Jadi banyak sel yang tidak normal, sel yang berlebihan pembelahannya. Neoplasia ini bisa dua ya, bisa benignan, bisa malignan, ganas. Kalau kalian masih ingat, ini pernah belum ya? Nanti kalian ada belajar lagi di apa ya? Mungkin ya. Saya lupa dulu loh, saya jadi ini yang normal ya, maksudnya normal ya. Di DNA manusia ya, DNA host ya. Ini ada yang namanya proto-oncogen. Proto-oncogen itu adalah gen yang akan mengatur proses divisi sel, pembelahan sel. Ya. Kemudian juga ada namanya gen untuk represor ya, jadi gennya ini akan memberi sinyal sudah cukup pembelahannya, stop ya gitu, dan dia stop masih sinyal. Jadi pembelahan selnya itu normal, sesuai aja dengan kebutuhan ya. Kalau untuk terjadi kanker itu prosesnya si represor gennya tuh tidak berfungsi. Karena virusnya tuh nyisip di tengah-tengah gen represornya itu. Jadi gen represornya itu nggak bisa kerja. Dia nggak bisa ngasih tahu ke proto-oncogen, udah stop pembelahan selnya, udah cukup. Nah dia nggak bisa kerja
karena gennya dia ini disisipi oleh virus. Jadi dia nggak bekerja dengan normal si gen represornya. Ya. Akhirnya onkogennya tuh bekerja terus, membelah sel terus. Akhirnya selnya banyak, ya. Jadinya kanker, ya. Jadinya neoplasia. Ya. Virus itu bisa menyerang di dua titik, ya. Bisa menyerang di represor gennya, bisa menyerang di bagian protoonkogennya. Ya. Ketika protoonkogennya disisipi oleh virus, dia akan berubah jadi onkogen. Tapi selama gen represor ini bekerja, meskipun ada onkogen, dia nggak masalah. Ya. Tapi kalau onkogen ada, terus virusnya juga menghambat represor gen, akan terjadilah kanker. Ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan protoonkogen ke onkogen ini adalah bisa berupa UV, bisa radiasi, bisa senyawa-senyawa karsinogen. Ya. Jadi yang perlu kita jaga, ya, kita harus menghindari perubahan protoonkogen ini menjadi onkogen. Dari menghindari ini faktor-faktor yang bisa mengaktifasi ini, ya. Karena kalau someday virusnya ada menginfeksi, ya, kalau protoonkogennya masih normal, dia nggak akan bermasalah. Dia harus terpenuhi dua-duanya ini. Protoonkogen berubah jadi onkogen dan represor gennya disisipi oleh virus sehingga tidak ada represor gennya. Nah, baru muncul kanker. Ya. Oke, lanjut jamur. Ini lagi, semangat ya. Jamur, ya. Jamur itu sama kayak manusia, jadi eukariot, ya. Dia punya dua bentuk, ya. Bisa berupa molds, ya. Molds itu jamur kapam, ya. Dia punya filamen-filamen, ya. Kalau kalian lihat roti yang udah lama terus berjamur, nah itu adalah jamur yang tipe mold. Seperti apa? Ya. Dia kayak ada rambut-rambutnya gitu kan. Terus filamennya. Bentuk yang kedua ada yang namanya yeast. Ya. Yeast itu bentuknya tuh sel tunggal. Molds kan ini apa? Yang hijau-hijau itu apa namanya? Lumut lagi. Ada juga beberapa jamur yang dimorfik. Dimorfik ini dalam arti dia bisa berubah bentuk. Sebentar bentuknya mold, sebentar bentuknya yeast. Tergantung dia lagi perlunya bentuk apa nih. Kalau dia lagi menginvasi, dia lagi menginvasi dan bentuknya mold. Tapi ketika dia udah di dalam tubuh, dia pengen menyebar kemana-mana biar gampang, dia berubah jadi yeast. Kan bentuknya bisa berubah satu ini kan, dia lebih gampang menyebar kemana-mana. Jadi mold cukup berat rasanya kalau terinfeksi yang itu. Sumber infeksinya bisa dari lingkungan, bisa juga dari flora normal dari manusia. Ini flora normal ini bisa menginfeksi, ya, pada kondisi-kondisi yang imunokompromis. Ya. Jamur itu identik sekali, infeksi jamur itu identik sekali pada keseringannya, ya, pada kasus pasien yang imunokompromis atau pada pasien yang mendapatkan terapi antibiotik broad spectrum dalam waktu lama sehingga flora normalnya terganggu, akhirnya jamurnya yang up. Yang yeast itu bentuknya tuh dia satu-satu gitu, soliter. Dia kayak sel bakteri, ya. Cuma dia lebih besar, kalau dilihat di mikroskop dia lebih besar dibanding selnya bakteri. Ini yang gambar bawah ini yang mold, ya, dia punya struktur. Kalau yang di bawah ini adalah makroponidianya. Untuk dia berkembang biak.
tingkat keparahan penyakit ya pada infeksi lalat jamur itu tergantung dari beberapa kondisi ya. Size inokulumnya, yang inokulum size itu maksudnya seberapa banyak sih jumlah jamur yang masuk ke dalam hostnya, seberapa banyak sih sel jamur yang masuk, terus virulensi faktornya ya, jamur ini punya faktor virulensi apa aja untuk menyebabkan infeksi ya, kemudian kemampuan untuk berkembang biak dan status seterusnya. Jadi kalau lebih detail belajar jamur di modul KJP ya. Jamur itu ada yang infeksi superficial, itu di luar lapisan luar dari stratum corneum. Jadi stratum corneum itu dia lapisan luarnya lagi yang infeksi ya, superficial. Contohnya ini Leptospirosis dan Malassezia panu ya. Ini biasanya terjadi pada pasien yang terpasang kateter ya, atau terpasang kateter jantung. Kemudian dermatogetosis ini adalah infeksi jamur yang menginfeksi jaringan, bagian-bagian umum yang punya keratin. Contohnya kulit, kuku, dan rambut. Ya. Biasanya infeksinya tuh terjadi pada pasien dengan status imun yang terganggu ya, atau memang jenis jamurnya tuh memang spesifik di kulit ini, di kulit tulang ini. Ya. Biasanya dan diawali dengan trauma dulu, entah kulitnya luka, ya, atau punya patah atau cengkel misalnya, gitu ya. Biasanya atau rambutnya rusak karena perawatan yang tidak sesuai ya, terus rambutnya rusak sehingga jadi jamurnya ini akan memanfaatkan keratin itu sebagai sumber nutrisinya, sehingga dia bisa hidup di area tersebut, bisa di kulit, kuku atau rambut. Dia punya keratinase yang bisa mendigest keratinnya ya, sehingga bisa dipakai sebagai sumber nutrisi dia. Kemudian ada infeksi jamur yang subcutaneous ya. Portaitrinya biasanya melalui trauma ya, tertusuk duri misalnya, atau ya, luka misalnya ya, kata tanaman ya. Seringnya ini pada orang-orang yang bekerja kontak dengan tanah ataupun tanaman ya. Dia pakai alas kaki, atau petani-petani yang nggak pakai alas kaki, atau lagi panen misalnya ya, nggak pakai pelindung yang sesuai, tusuk duri segala macam ya. Terus setelah masuk jamurnya, kemudian dia bisa memiliki enzim proteolitik ya, sehingga dia bisa mempenetrasi jaringan lebih dalam ya, menyisihkan jaringan. Terus jamur ini bisa hidup, biasanya dia fakultatif anaerob. Fakultatif anaerob itu maksudnya dia bisa hidup dalam kondisi anaerob, tapi bisa juga dalam kondisi ada oksigen sedikit, masih oke, dia masih bisa. Biasanya jamur-jamur yang infeksi subcutaneous ini adalah jamur yang lupa ya. Tapi bisa juga ada beberapa kasusnya yang yeast ya, eksploratorius ini yeast. Kemudian bisa juga infeksinya infeksi sistemik ya. Jamur itu infeksi secara sistemik. Portaitrinya bisa melalui inhalasi ya, terhirup ya, masuk ke dalam paru. Ini kemudian dia berkolonisasi ya. Ini kasus-kasus yang melalui inhalasi itu nggak hanya oleh yeast ya, bisa juga oleh jamur kapang. Kalau kalian pernah lihat atap rumah yang ada ikan-ikannya, sih jadi nggak ada aman. Pernah lihat atap yang ada ikan
Nah, itu hati-hati karena kalau biasanya jamur yang yang tinggal di ruangan yang lembab itu dia jamurnya tipe lakau. Nah, biasanya ada sporanya. Sporanya itu nanti yang bisa terhirup sama kita, terinhalasi masuk ke dalam paru-paru. Jadi kalau menemukan itu harus segera dibersihkan, pakai masker, bersihnya harus cari sumber lembabnya dari mana supaya jangan muncul lagi. Pokoknya harus dihilangin lah sumbernya. Kalau contoh yang lain ini ya, Cryptococcus neoformans ini adalah jamur yang bentuknya yeast ya. Coccidioides ini juga yeast. Ini bisa setelah terinhalasi nanti dia bisa menyebar ke seluruh. Ini secara umum ya, tadi nggak cuma jamur ya, secara umum infeksi virus itu ada beberapa tahap ya. Dia ada inkubasinya dulu ya. Jadi dia baru masuknya itu belum ada gejala apa-apa. Tanda dan gejala. Ketika dia belum berverifikasi, ya, ada jamnya, belum berverifikasi memperbanyak diri, mulai muncul ada gejala prodromalnya. Ya. Gejala yang umum ya, yang nggak terlalu spesifik kayak badan panas, capek, malaise ya, sebelumnya juga malaise tulisannya. Nah itu tuh kayak lemas, kayak badannya pegel-pegel, gak semangat gitu. Bedakan malaise sama anemia, ciri-ciri stres ya, depresi ya. Kalau ciri-ciri depresi dia menarik diri dari lingkungan, tidak suka kesenangan, tidak suka keramaian, tidak senang yang beda orang introvert ya, beda ya. Kalau gejala prodromalnya infeksi itu sudah ya malaise, lemes, capek. Nah kemudian kalau udah semakin banyak bakteri atau virusnya, dia kemungkinan ada bakterinya atau bakterinya mulai muncul gejalanya. Nah di sini ketika infeksi itu diatasi oleh sistem imun ya, ataupun dengan bantuan obat misalnya, sistem imun yang pertama kali akan merespon ya. Lama-lamaan infeksinya akan teratasi ya, akhirnya gejalanya menurun ya, hilang, akhirnya sampai ke tahap tidak ada tanda dan gejala. 10.000 jadi 14.000. Oke, tadi dia udah mesti ketika di awal yang masuk, satunya masuk, habis itu dia nempel dulu touchnya, terus masuk segala macam, bikin segala macam, terus udah beres, dia mau keluar ya, dia bisa keluar untuk menyebarkan ke host yang lain lagi ya. Total acidnya bisa terpilih secara bubuk ya, bisa secret ya, bisa dari seluruh dari saliva ya, dari hidung mesin misalnya satu ya, dari area vagina ataupun dari kulit ya. Itu mode penularan itu bisa melalui kontak ya, kontaknya bisa kontak langsung, tidak langsung droplet. Kemudian kalau kontak langsung itu ya misalnya langsung kontak dengan kalau indirectly misalnya melalui perantara apa, misalnya melalui perantara pegangan pintu misalnya, atau melalui misalnya ada sakit mata, terus buka pintu, terus kemudian buka pintu juga ketempel pindah masuk ke mata, ya kemudian terus masuk mata ke tangan berpindah lagi. Bisa juga melalui airborne ya, melalui udara, melalui air ya,
bisa juga dari melalui vektor, ya, bisa melalui nyamuk, atau arthropoda atau tikus, ya. Nih, kalau kalian batuk bersin, itu kalian menyebabkan droplet sebanyak-banyaknya. Ini sumber penularan juga, cara penularan juga, ya, transmission juga. Ya. Jadi kalau batuk, juga pakai masker. Ya. Kalau mau batuk mau bersin, tutup mulutnya, ya, pakai tisu, terus langsung tisunya bisa dibaca di sini, ya. Exitnya melalui apa, ya, respiratory misalnya, ya. Transmisinya melalui droplet, ya, bisa dari mulut, ya, saliva, gastrointestinal. Gastrointestinal seringnya dari feses, ya. Terus dari kulit, biasanya kontak kulit ke kulit pada kondisi yang tidak intak, ya. Jadi kalau misalnya kalian merasa, tahunya adalah dengan kalian misalnya pakai hand rub yang ada alkoholnya. Kalau kalian merasa perih, berarti ada mikro luka di tangan kalian. Jadi kalian tidak intak kulitnya. Ini berpotensi untuk disebabkan penularan. Terus darah ini juga bisa, ya, bisa melalui transfusi atau melalui penggunaan jarum, ya, atau dari gigitan serangga, juga dari sekresi genital, dan juga, ya, dari urin, dari mata, dan dari kalau zoonotik ini kayak gigitan binatang, ya, ada kasus rabies itu penularannya melalui gigitan hewan, ya. Penularan, ya. Ini yang direct, ya. Ini yang droplet, ini yang vertikal dari plasenta, plasenta dari bayi. Vektor bisa lalat, nyamuk, ya, terus ada arthropoda. Ini indirect, ya, melalui tubuh atau makanan, sesuatu yang berdaging, terus mereka cium bau daging, bau. Pengeluaran, ya, bisa dari respiratory, sampai ke oral. Ke oral bukan maksudnya makan feses, ya. Sampai ke oral maksudnya tes HIV. Feses ada penyebaran melalui intestinal, ya, ada bakteri atau virus di fesesnya yang kemudian ketika heboh misalnya tidak cuci tangan setelah itu, atau pada kondisi lingkungannya tidak ada dapat kan dia akhirnya mulai sangat potensi penularan, ya. Kalau orang sakit kemudian fesesnya itu aliran sungai kemana-mana, terus hilirnya kan ada air masa, itu fecal oral. Ternyata benar. Atau pada proses kayak Kalau ini, si drama sama drama perilaku ini kejahatan udah makanan. beberapa yang Makanan itu bulan-bulan. adalah orang-orang yang terlibat Kalau Hollywood dalam itu proses menyediakan dan mempersiapkan makanan, baik itu chefnya atau waitersnya yang antarin makanan itu. Nah, kalau nggak cuci tangan, nggak cuci tangan, nggak jaga hygiene, ya, itu bisa berkeluaran juga. Ini yang venereal thread, ya, ini yang penularan melalui genital, ya, infeksi menular seksual, ya. Pada kasus seperti ini, pasangannya dua-duanya harus diterapi, ya. Nggak bisa hanya satu aja yang misalnya istrinya doang yang periksa. Nah, ketika kita mencurigai dia ada infeksi menular seksual, sumber penularannya ini, sumber infeksinya itu harus diatasi juga. Dan hal ini dari suaminya juga harus diperiksakan juga. Maka jadi pertanyaan, itu akan berpotensi muncul keributan rumah tangga karena ketika istrinya merasa tidak kemana-mana, pasangan hanya satu, kok bisa dapat PMS? Jadi perilaku suaminya harus dipertanyakan di luaran.
bisa jadi seringnya pernah juga sih saya ketemu suaminya doang yang datang bisa udah jelas tanda-tandanya itu IMS tapi dia masih ngeyel misalnya karena dia nggak ganti celana dalam lah alasannya atau intinya ngeles lah tapi lama-lama akhirnya dapat bahwa dia memang melakukan perilaku homoseksual yang tidak aman. Allah. Pokoknya ya nanti sampai kalian bersoal ketemu pasien yang mencurigakan harus pasang tapang flat ya mukanya tetap stay cool ya stay profesional ya Ini aku headset tuh pasang sampai ada ini sampai alis nggak nampak ini pakai masker langsung cadar aku tahu aja masker covid itu lanjut anamnesis sampai gini-gini boleh masuk belajar otonomi ekspresi harus apa? Allah Tenang ya stay cool stay ya Allah ekspresi ini penularan melalui artropod ya yang melalui hewan ya bisa artropod ya bisa nyamuk ya lalat ya bisa tikus atau melalui ini kayak Aries ya milik wanita kucing ya ini bisa dibaca langsung kasih paham bos ini yang melalui plasenta ini bisa juga ya apa yang melalui plasenta ya toxoplasma siapa yang semuanya diam semuanya benar ya biasanya kalau izin memang terinfeksi waktunya dari sudah awal lewat biasanya bayinya nggak sama sih biasanya harus ya. Atau bisa juga kegagalan multi organ atau pasiennya bayinya cacat ya. Pada kondisi yang berat tuh bisa aborsi sih bayinya meninggal di dalam kita belum makan habisnya kan siapa itu reservoir ya di tidak tahu sistem saraf tapi kalau yang dokter Alex ya ini berarti aku tidak suka reservoir dari hewan ya hewan biasanya untuk pengeluarannya bisa dari kontak ya kali analisa apa karena tuh aku tidak bisa ngapain terus ya kayak oke lah ini kayak oh ini virus ini oke itu gampang kan soalnya namanya kan kayak virus posterior anterior fungsinya aja aku cuma tanya lubang yang paling depan lamina resbosa foramen magnum bahwa pada flora normal bisa yang harusnya dia memang berada di situ ya itu soal memang ada di bagian soal kedua tiga soalnya itu semua berketimpangan sama persis imunnya terganggu ya atau ada perubahan di komposisi mikrobiotanya dalam hal ini misalnya contohnya misalnya di paginya udah ada normal floranya pH-nya udah asam sekian terus kalian cuci cebok pakai sabun misalnya yang membuat pH-nya jadi naik jadi basah jadi akan mengganggu flora normalnya ya jadi ada perubahan di situ akhirnya kalau jadi penyakit muncul gejalanya ya atau adanya perpindahan flora normal dari tempat yang tidak ya misalnya nih kayak E. coli kan normalnya ada di saluran cerna ya nah ketika dia berpindah posisi ke luka misalnya atau ke area genital ke urin infeksi saluran kencing itu bisa jadi infeksi karena dia tidak berada di tempat
yang seharusnya. Ini udah kan? Di pola normal itu bisa dipatuhi ketika dia berpindah tempat. Iya. Oh, kita kan. Sudah selesai.